Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha, syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajib salat. Wa syurutuhu 10, syarat-syarat wudu ada 10. Al-Islamu wal-aqlu wat-tamyiz. Islam berakal, tamyiz. Wan-niyyatu wastishabu hukmiha bi'alla yanwiya qat'aha hatta tatimma at-taharah wa inqita'u mujib. Berniat, menjadikan hukum niat menyertai dengan cara tidak berniat memutus niat sampai taharah selesai, terhentinya penyebab berwudu atau taharah, wastinja'un aw istijmarun qablah wa tuhuriyatu ma wa ibahatuh. Istinja atau istijmar sebelumnya, sucinya air, bolehnya air digunakan, wa izalatu ma yamna'u wusulahu ila al-basharah wa dukhulu waqtin 'ala man hadathuhu da'imun li fardih. Menghilangkan sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit dan masuk waktu sholat untuk yang hadasnya terus-menerus tidak bisa berhenti. Pembicaraan tentang syarat, yaitu Islam berakal dan tamyiz, telah berlalu. Adapun syarat niat, maka sesungguhnya dia ketika berwudu berniat dengan hatinya menghilangkan hadas. Dia tidak melafadzkan niat dengan lisannya. Demikian juga pada semua ibadah, dia meniatkan dengan hatinya dan tidak melafadzkannya dengan lisannya, kecuali ketika haji dan umrah. Maka dia boleh melafadzkan apa yang dia niatkan. Dia berkata labbaika umratan atau labbaika hajjan atau labbaika hajjan wa umrah. Kalau dia membasuh mukanya ketika dia bangun tidur, sementara dia tidak ingin berwudu, kemudian ternyata setelah itu dia ingin berwudu, maka dia harus membasuh mukanya untuk wudu. Perbuatan dia membasuh mukanya yang telah berlalu tidak cukup, karena tidak ada niat wudu ketika membasuh muka itu, ketika bangun tidur. Kalau
orang yang junub mandi untuk mendinginkan badannya dalam keadaan dia lupa kalau dia junub, maka itu tidak mencukupinya dari mandi junub karena tidak ada niat. Selain niat bersuci, hukum niat dijadikan menyertai sampai bersuci selesai. Kalau dia berniat memutus niat di waktu berwudu, kemudian dia ingin menyempurnakan wudu, maka itu tidak boleh dia lakukan. Bahkan dia mesti memulai wudu dari awalnya dan tidak menyempurnakan apa yang tersisa dari perbuatan wudu karena dia telah membatalkan apa yang terjadi darinya. Inilah syarat yang kelima. Syarat yang keenam, inqita'u mujib, terhentinya sebab berwudu, yaitu terhentinya sebab berwudu adalah hadas. Itu caranya dia menunggu ketika buang hajat sampai apa yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, berhenti, sehingga dia tidak mulai berwudu sebelum apa yang keluar dari keduanya terhenti. Syarat yang ketujuh, istinja'un aw istijmarun qablah, beristinja atau beristinjmar sebelum berwudu. Ini apabila yang keluar dari dua jalan, air kencing atau kotoran manusia. Adapun keluarnya angin, maka tidak ada istinja dan tidak ada istijmar padanya. Istijmar mencukupi istinja apabila yang keluar tidak melampaui tempat yang biasanya keluar. Kalau melebihi yang biasa keluar, diperlukan bersamaan dengan hal itu istinja untuk menghilangkan najis. Syarat yang ke-8, wa tuhuriyatu ma'in wa ibahatuh, sucinya air dan bolehnya air digunakan. Ada dua hal, yaitu sucinya air dan bolehnya air untuk digunakan bersuci. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjadikan syarat-syarat berwudu 10 dan menyebutkan setelah ini dua syarat. Berdasarkan hal ini, beliau menganggap suci dan bolehnya air digunakan sebagai satu syarat. Disyaratkan pada air yang digunakan untuk berwudu suci dan mensucikan, sehingga dia tidak bersuci dengan air yang najis. Hendaknya air yang dipakai untuk bersuci boleh untuk digunakan untuk bersuci, bukan air hasil rampasan
Yang terakhir ini diperselisihkan dan menjadikannya sebagai syarat perlu diteliti. Pendapat yang paling kuat bahwa barang siapa berwudu dengan air hasil rampasan, maka wudunya sah, sedangkan dia berdosa karena merampas atau mencuri atau mengambil air tanpa izin yang memilikinya. Sepertinya orang yang sholat di tanah hasil rampasan atau sholat dengan menggunakan baju terbuat dari sutra, maka sholatnya sah, sementara dia berdosa karena merampas dan karena menggunakan baju terbuat dari sutra. Syarat yang ke-9, wa izalatu ma yamna'u wusulahu ilal basyarah, menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ketika wudu harus air sampai ke bagian-bagian wudu dan wajib menghilangkan sesuatu yang mencegah sampainya air ke bagian-bagian wudu, seperti tanah liat, adonan roti, cat, dan selain itu dari sesuatu yang menutupi kulit. Adapun sesuatu yang merubah warna kulit dan tidak menutupinya seperti henna, maka itu tidak masalah dan tidak perlu dihilangkan. Syarat yang ke-10, wa dukhulu waqtin ala man hadatsuhu daimun li fardih, masuknya waktu sholat untuk orang yang terus berhadas tanpa henti-hentinya. Artinya barang siapa yang terus-menerus keluar air kencing dari dirinya karena suatu penyakit, atau terus-menerus keluar angin, demikian juga perempuan yang keluar darah istihadah darinya, maka mereka ini berwudu ketika masuk waktu sholat, ketika masuk waktu setiap sholat yang diwajibkan. Kalau mereka berwudu untuk sholat zuhur setelah masuk waktunya dan dia melakukan sholat zuhur, kemudian masuk waktu asar, maka dia tidak sholat asar dengan wudu untuk sholat zuhur. Bahkan dia wajib berwudu setelah masuk sholat asar untuk sholat asar. Itu ditunjukkan oleh perintah Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubeish, dan dia perempuan yang mengeluarkan darah istihadah, untuk berwudu setiap hendak melakukan sholat. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala berkata, wa syurutul wudu'i 10. Syarat-syarat berwudu ada 10. La yasihhul wudu'u illa bi'10. Wudu tidak akan sah kecuali dengan 10 syarat. Al-islamu wal-aqlu wat-tamyizu. Islam, berakal, dan tamyiz. Kaunuhu yatawadda'u wa huwa muslimun aqilun mumayyiz.
keberadaannya berwudu dalam keadaan dia sebagai orang yang beragama Islam, berakal dan mumayyiz. Wan niyatu niyatut taharati. Niat adalah niat bersuci. Kaunuhu yanwi taharata minal bauli minal rihi minal hadathi alladhi hasala minhu. Keberadaannya berniat bersuci dari air kencing atau dari keluar angin atau karena hadath yang terjadi darinya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niatnya. Wastishabu hukmiha, yakni tabqa ma'ahu an-niyatu hatta yukammil. Istishabu hukmiha yaitu niat selalu bersama dengan orang yang wudu sampai dia menyelesaikan wudunya. Fis salati wa fil wudu'i la budda minan niyyati kamilatan hatta yukammil. Ketika salat dan ketika wudu harus berniat dengan sempurna sampai menyelesaikannya. Wastishabu hukmiha bi alla yanwiya qat'aha hatta tatimma at-taharah. Menjadikan hukum niat menyertai dengan cara tidak berniat memutus niat sampai bersuci selesai. Istishabu hukmiha yakni tabqa ma'ahu. Istishabu hukmiha artinya niat selalu bersama dengannya. Falau ghassala wajhahu wa yadayhi thumma hawwana 'anil wudu'i thumma tara 'alaihi yukammilu yu'iduhu min awwalih. Kemudian apabila dia berniat untuk meninggalkan wudu, kemudian di sela-sela dia berwudu, kemudian dia tiba-tiba ingin menyempurnakannya, maka dia mengulangi wudu dari awalnya. Karena wudunya batal ketika dia di tengah-tengah berwudu berniat memutuskan niat wudu. Wanqita'u mujibin, yatawadda'u ba'da man qata'a al-mujibu wa huwa al-baulu mathalan aw al-gha'itu. Terhentinya sesuatu yang menyebabkan berwudu, yaitu dia berwudu setelah apa yang menyebabkan dia wajib berwudu terhenti. Sebagai contoh, air kencing atau kotoran manusia. Lau tawadda'a wal baulu yakhruju masahha hatta yanqati'a al-mujibu wa yastanji. Kalau dia berwudu sementara air kencing keluar, maka tidak sah sampai terhenti sesuatu yang menyebabkan berwudu dan setelah dia beristinja. Wastinja'un aw istijmarun qablah. Istinja atau istijmar sebelumnya. La budda an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun ba'da al-hadath. Setelah hadath harus didahului istinja atau istijmar. Min baulin aw gha'itin. Hadath yaitu
keluar air kencing atau keluar kotoran manusia, yastanji bil ma', dia beristinja dengan air, atau yastajmiru bil hijarati 3 marratin fa akthar, atau dia istijmar dengan batu, membersihkan sisa-sisa air kencing atau kotoran manusia dengan batu 3 kali atau lebih. Syurita fil istijmari an yakuna 3 fa akthara yunaqqil mahal. Disyaratkan pada istijmar berjumlah 3 kali atau lebih yang membersihkan tempat yang ada padanya sisa-sisa buang air kecil atau buang air besar. Al-thamin, syarat wudu yang ke-8, tuhuriyatu ma', sucinya air. An yakuna al-ma'u tahuran, hendaknya air itu suci dan mensucikan. At-tasi'u, yang ke-9, ibahatuh, bolehnya air digunakan untuk bersuci. Ma huwa bimaghsubin wala muharram, dia bukanlah air hasil rampasan dan bukanlah dia air yang haram untuk digunakan. Al-ashir, yang ke-10, wa izalatu ma yamna'u wusulahu ilal basyarah, menghilangkan sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Kaunuhu yuzilu ma yamna'u wusulahu ilal basyarah, keberadaan orang yang berwudu menghilangkan apa yang mencegah sampainya air ke kulit. In kana ala yadihi, apabila ada di tangannya, aw wajhihi ajinun aw asya'u tamna'ul ma', atau ada di wajahnya adonan roti atau sesuatu-sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulitnya. Yuziluha hatta yasilal ma'u ilal basyarah, dia menghilangkannya sampai air bisa sampai ke kulit. Hadhihi 10 lil wudu, inilah 10 syarat untuk wudu. Wal hadi 10, yang ke-11, dukhulul waqti liman hadatsuhu daim, masuknya waktu untuk yang terus-menerus berhadas tanpa henti. Kal mustahadah, seperti wanita yang keluar darah istihadah. Wa sahibis salisi, dan seperti orang yang terus mengeluarkan air kencing. Yatawadda'u idza dakhala al-waqt, dia berwudu apabila masuk waktu salat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lil mustahadah, kepada perempuan yang mengeluarkan darah istihadah, tawaddai liwaqti kulli shalah, berwudulah untuk waktu setiap salat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.